Yang pertama, definisi embedded system. Pengertian embedded system adalah kombinasi dari hardware dan software yang disisipkan embedded dalam suatu perangkat tertentu yang bertujuan untuk melakukan fungsi atau tugasnya masing-masing atau khusus. Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Contoh penggunaan embedded system adalah di bidang elektronik ada kamera digital, pemutar video, dan GPS. Dalam peralatan rumah tangga, contohnya microwave, oven, dan mesin cuci. Saya anggota 1 yang akan menjelaskan tentang karakteristik embedded system. Karakteristiknya yang pertama, real-time operation atau gerakannya real-time, apa yang terjadi saat itu juga. Yang kedua, reactive operation, misalnya sistem rem, mobil akan langsung berhenti ketika rem ditekan. 3. Configurability, yang dapat dimodifikasi dan dapat diubah-ubah dengan fungsi yang tetap. 4. Dimatikan atau dihidupkan. Device flexibility, input dan output lebih fleksibel. 5. Streaming protection mekanisme, karakteristik ini digunakan untuk menjaga keamanan. 6. Direct use of interpret, bisa langsung di-input di tengah-tengah jalan. Kegunaan embedded yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit, atau lebih dikenal dengan prosesor, bertugas melakukan fungsi logika dan matematika, transfer data, dan mengembalikan instruksi. Sebuah CPU berisikan register aritmatik, logic unit atau ALU, program, counter, dan stock pointer. Operasi dasar suatu CPU adalah mengevakuasi sederetan perintah tersimpan yang disebut program wujud. Wujud program berupa sederetan bilangan yang disimpan dalam memori. Menurut John von Neumann, ada empat langkah proses dalam CPU, yaitu yang pertama, fetch. Fetch adalah langkah untuk mengambil instruksi dari memori program. Lokasi pengembalian program ditentukan oleh PC atau program counter. Yang kedua adalah decode. Decode adalah instruksi yang telah diuraikan untuk diolah lebih lanjut pada bagian-bagian khusus, yaitu CPU. Yang ketiga, execute. Beberapa hasil penguraian pada langkah sebenarnya bekerja sama menyelesaikan perintah tersebut. Jika pada langkah itu terjadi penghitungan aritmatika, maka akan mulai berfungsi. 4. Write back adalah memulihkan kembali hasil operasi pada memori maupun register. Register yang telah ditunjuk hasil tersebut mungkin saja digunakan untuk proses eksekusi perintah berikutnya yang akan kembali melalui langkah. Kegunaan sistem embedded yang kedua adalah port input. Diibaratkan panca indera manusia. Dia menerima masukan input dari dunia luar untuk diproses lebih lanjut pada tubuh mikrokontroler. Port output ibaratkan kaki dan tangan pada manusia. Melalui port output, mikrokontroler mengirim sinyal ke dunia luar. Contoh port input bagi mikrokontroler adalah sensor suhu, sensor garis, sensor asap, dan pertekanan tombol. Contoh port output adalah melalui sinyal dapat menyalakan LED, motor membunyikan speaker atau buzzer, dan mengendalikan apa saja dengan mempertimbangkan perantara atau rangkaian drivernya. Yang ketiga adalah memori. Memori terdiri atas memori internal ROM atau read only memory. Yang kedua, internal RAM atau random access. Pengertian dari internal ROM atau read only memory, yang artinya merupakan memori penyimpanan program yang isinya tidak dapat diubah atau dihapus. Umumnya, internal memory ROM disebut memori program. Ada berbagai macam ROM, yaitu yang pertama max ROM, diprogram saat manufaktur dibuat. Yang kedua, PROM atau OTP, yang hanya dapat diprogram sekali saja sesuai dengan namanya, yaitu Ion Time Program Label. Yang ketiga, EPROM
yaitu memerlukan sinar ultraviolet untuk menghapus data. Yang keempat, EEPROM yang dapat dihapus dan diisi kapanpun saja yang hanya dengan menguraikan proses elektrik. Yang kedua, internal RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan data yang isinya dapat diubah dan dapat dihapus. RAM biasanya berisikan data variabel memori. Data-data yang disimpan di RAM bersifat sementara dan dapat dihilangkan jika jatuh daya dimatikan. RAM terbagi atas RAM atau static RAM dan DRAM atau dynamic RAM. Hampir semua RAM di microcontroller adalah SRAM karena waktu aksesnya lebih cepat, sedangkan komputer PC menggunakan DRAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Anggraini Iranda dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan karakteristik dan kegunaan embedded system. Yang pertama, embedded system dirancang untuk melakukan tugas tertentu, bukan menjadi komputer dengan tujuan umum untuk berbagai keperluan. Yang kedua, embedded system tidak selalu perangkat mandiri, banyak embedded system yang kecil. Bagian komputerisasi dalam perangkat yang lebih besar melayani tujuan yang lebih umum. Yang ketiga, instruksi program ini ditulis untuk embedded system yang disebut sebagai firmware dan disimpan dalam memori read-on atau memori flash chip. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Misda Saputri. Saya dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan kategori sistem embedded. Yang pertama itu ada mandiri atau standalone. Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lainnya. Dan yang kedua itu ada real time. Sistem embedded dengan tugas-tugas yang spesifik yang dilakukan oleh periode waktu spesifik disebut dengan real time. Dan yang ketiga ada networked. Adanya interface network yang diakses oleh suatu jaringan ke jaringan dan dapat berjalan pada protokol TCP/IP dan memerlukan protokol layer aplikasi serta HTTP web server software untuk menjalankan sistem tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada mobile device. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri embedded system. Yang pertama, mempunyai computing power, dengan kata lain mempunyai prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Yang ketiga, mempunyai tugas yang spesifik. Aplikasi yang menggunakan embedded system adalah 1. Automatic Teller Machine atau ATM, 2. Telepon genggam, 3. Peralatan jaringan komputer termasuk router, pin server, dan firewall, 4. Printer komputer, 5. Mesin fotokopi, 6. Hard disk driver, 7. Engine controller dan anti-lock brake controller untuk mobil, 8. Pengontrol pabrik, 9. Komputer transaksi di jalan tol, 10. Telemetri di tempat-tempat yang remote, misalkan pengamatan ketinggian air di bendungan, 11. Peralatan smart elektronik yang terpasang di mobil.